Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 26 April 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Amos pasal yang ke-7. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur terima kasih untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan kepada kami semua, juga atas firman Tuhan yang boleh menerangi jalan hidup kami. Kami mau terus bertekun dalam kebenaran firman Tuhan supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan, serta lebih dari semua itu kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami sedia pasang telinga, hati pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam Amos pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tapi jangan lagi bernubuat di Betel. Sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, Aku ini bukan nabi dan aku ini bukan termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan penggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepekaan bukan hanya kemampuan untuk mendengar suara, melihat keadaan, atau merasakan apa yang terjadi. Tetapi kepekaan lebih dari semuanya itu, yakni kemampuan untuk mengenali semua itu dengan baik, serta tahu tentang dari mana atau apa, mengapa, dan makna dari apa yang didengar, dilihat, dan dirasakannya itu. Nubuat Amos mengenai bangsa Israel sampai ke telinga Amazia. Amazia adalah seorang nabi di Betel. Amazia lalu menyuruh seseorang menghadap raja untuk menyampaikan bahwa Amos merancangkan atau merencanakan kudeta melawan raja. Dalam ayat 10 sampai yang 11 mengatakan demikian. Kemudian Amazia mengusir Amos dan menyuruhnya pergi ke tanah Yehuda untuk bernubuat di sana. Ia mengira bahwa Amos melakukan nubuatnya untuk mencari nafkah layaknya seorang peramal atau pelihat. Dikatakan ayat 12 sampai 13.
Amos menjelaskan bahwa ia bukanlah seorang nabi maupun keturunan nabi. Ia hanya seorang peternak. Demikian juga pemungut buah ara dikatakan. Tetapi Tuhan memberikan satu tugas kenabian kepada Amos, sehingga Amos walaupun bukan dikatakan seorang nabi maupun juga keturunan nabi, tetapi dia melakukan tugas seorang nabi. Ia bernubuat karena Tuhan Allah yang memilih dan menetapkan Amos untuk bernubuat bagi Israel. Bagi Amos, jika Tuhan memerintahkan, maka ia akan menyampaikan firman Tuhan bagi seluruh bangsa Israel, termasuk juga Amazia yang ada di Betel itu. Apa yang dilakukan Amos tidak lebih adalah bentuk ketaatannya kepada panggilan Tuhan. Jawaban Amos kepada Amazia memperjelas makna panggilan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Panggilan Tuhan adalah untuk melakukan kehendaknya, bukan sekedar melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Itulah panggilan pada setiap orang yang taat kepadanya. Tidak banyak orang yang peka terhadap panggilan Tuhan. Amazia salah satunya. Dia seorang nabi Allah, tetapi dia tidak peka akan panggilan Tuhan Allahnya. Ia memang bekerja di bait suci di Betel, tetapi apa yang ia ucapkan kepada Amos justru menunjukkan bahwa Amazia tidak mengenal Tuhan Allahnya. Ia tidak memandang Amos sebagai seorang yang dipakai Tuhan, melainkan sebagai lawan yang harus dia singkirkan, saingan yang harus dia lenyapkan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa pekakah kita terhadap panggilan Tuhan? Saat Tuhan memanggil kita, apakah kita mau melakukan apa yang dikehendakinya dengan taat, apapun resiko yang akan kita hadapi dalam melaksanakan kehendaknya? Mari kita memiliki hati yang peka terhadap panggilan Tuhan dan lakukan kehendaknya dengan ketaatan yang penuh dan kepercayaan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Tuhan Allah yang memanggil, Tuhan Allah juga yang mengutus untuk memperlengkapi dan menyertai setiap umatnya yang taat dengan karunia-karunia yang daripadanya. Dan percayalah, ketika kita memenuhi panggilan Tuhan untuk hidup taat sesuai dengan kehendaknya, penyertaan Tuhan itu akan betul-betul kita alami. Bahkan kuasanya yang mendatangkan mujizat itu betul-betul akan dialami setiap anak-anaknya yang taat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam firman Tuhan hari ini kembali kita diingatkan sebagai anak-anaknya memiliki hati yang peka terhadap panggilan Tuhan. Peka terhadap siapa yang telah memanggil kita dan merancangkan sesuatu yang baik. Dan peka juga bahwa ada hasil ataupun berkat yang Tuhan telah sediakan bagi setiap anak-anaknya yang taat. Jangan kita menyimpang atau melawan dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kita berpaling dari panggilan Tuhan. Tetapi marilah kita peka terhadap panggilan itu dengan cara taat melaksanakan apa yang dikehendakinya, sehingga hidup kita sungguh memuliakan Tuhan, menyenangkan hatinya, dan tentunya juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Urusan orang tidak mau mendengar apa yang kita berikan sebagai nasihat dari Tuhan, ataupun juga peringatan-peringatan firman Tuhan, ataupun juga ketika kita melakukan kehendak Tuhan tetapi orang tidak menghiraukan. Biarlah itu karya Tuhan saja yang akan bertindak. Kita porsinya adalah melakukan dengan penuh ketaatan. Kita porsinya adalah terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Tetapi biarlah dia bertindak bahkan kepada orang-orang yang menentang ataupun yang melawan dari kehendak Tuhan. Dan percayalah kita akan melihat kala kita melaksanakan apa yang dirancangkan dan dikehendakinya, kuasa Tuhan yang sungguh nyata baik menyertai setiap anak-anak yang taat
bahkan juga menghalau setiap rintangan-rintangan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Dan kuasa Tuhan itu yang pada akhirnya membuat orang tercengang-cengang. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Kalau kuasa itu dari Tuhan Yesus, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua lutut pada akhirnya akan bertelut, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Biarlah semuanya itu boleh kita alami sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita pun menjadi berkat. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan. Jadikan kami menjadi pribadi yang peka terhadap kehendak Tuhan, peka terhadap rancangan Tuhan, sehingga tidak sedikit pun dalam hidup kami melawan ataupun menentang dari apa yang telah Tuhan rancangkan dan kehendaki. Biarlah kami boleh menjadi penggenapan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami pun boleh terus mengalami penyertaan. Dan kami percaya kuasa Tuhan yang terus menyertai, bahkan memampukan kami untuk melaksanakannya. Juga Tuhan yang akan memampukan kami untuk melawan setiap tantangan yang ada. Bersama Tuhan kami akan mendapatkan kemenangan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.